Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini temenin aku yuk bikin orderan 50 pieces risol makaroni keju. Jadi pagi ini aku kedapetan orderan 50 pieces risol makaroni keju ya guys. Ini untuk guru-gurunya sekolah SD di sekolah anakku ya. Jadi orderannya itu untuk jam 11 pagi. Nah, di sini aku udah bikin untuk isiannya tadi malam. Terus ini aku mau bikin kulit risolnya sekalian goreng ya. Di sini aku udah start dari jam 8 pagi ya guys ya. Jadi supaya nanti risolnya itu udah dingin sebelum di packing. Nah, dulu aku pernah nge-share untuk kulit risol yang anti sobek ya, tapi di sini aku pakai resep yang berbeda dan ini lebih mancul karena di sini aku tambahin susu bubuk. Jadi untuk orderan ini aku pakai 2,5 kali resep ya. Ini udah aku tulis semuanya di teks untuk resep kulit risolnya 25 pieces. Kalian bisa contek, ini rasanya bener-bener enak dan anti sobek gitu ya guys ya. Kenapa aku bikin 2,5 kali resep ya, supaya nanti sisanya itu aku bisa masukin ke freezer untuk stok ya. Jadi kalau mau jual tinggal digoreng aja gitu ya guys, atau sewaktu-waktu ada tamu dadakan bisa kita siapin tinggal goreng. Nah, ini ikutin caranya ya guys, semua bumbu dimasukin, juga ada yang bertahap ya segala macem. Terus ini juga kita kasih minyak goreng ya supaya nanti itu adonannya lebih nggak lengket. Nanti kita tetap pakai teflon anti lengket ya. Terus jangan lupa selalu disaring adonannya itu ya, untuk bikin kulit risol yang bener-bener lembut banget. Jadi supaya nggak ada yang menggerindil gitu ya guys ya. Nah, di sini aku pakai wajan teflon anti lengket seperti biasa. Ini andalan aku kalau bikin kulit risol, aku selalu pakai ini ya guys ya. Ini pas banget. Jadi dia itu ukurannya 20 cm ya. Nah, ini kita pakein api yang kecil aja gitu ya. Nanti kalau udah dia bisa ngelupas sendiri. Nah, tuh masih kemupul, masih panas banget. Lanjut untuk isiannya, di sini aku pakai makaroni, pakai mayones, saus sambal, semuanya udah aku tulis di teks ya guys. Ini aku udah bikin malam hari ya. Jadi pas malam itu udah aku racik semuanya, terus aku masukin ke kulkas gitu. Nah, kalau udah ini semuanya ini kita campur aja, kita aduk sampai rata ya. Yang terakhir itu jangan lupa kita masukin juga susu kental manis sama keju parut. Jadi nanti isiannya tuh bener-bener ngeju banget gitu, ngeju dan creamy gitu ya guys. Kalian wajib coba ya, ini bener-bener enak dan gurih gitu dibanding kalau kalian biasanya bikin risol mayo yang biasa pakai beef dan telur itu. Cobain sekali pakai resep yang ini, pakai makaroni. Oke. Nah, ini lanjut, ini aku mau masukin isiannya. Ini aku timbang ya guys ya, supaya semuanya itu nanti rata dan semuanya itu bentuknya sama. Karena ini juga untuk jualan, jadi kita harus bener-bener hitung semuanya ya, wajib timbang menimbang itu. Nah, di sini isiannya itu aku pakai sekitar 35 gram ya. Dan di sini bentuknya itu beda ya guys. Kalau risol mayo yang biasa kan bentuknya persegi panjang, di sini aku bentuk segitiga. Nah, ini caranya ini aku udah perlihatkan di video ya guys ya. Dan ini aku lipatnya agak besar supaya nanti itu kelihatan bentuknya besar-besar seperti itu. Nah, ini jadinya seperti ini, bentuknya segitiga. Nah, di sini yang poin terpenting adalah bahan pelapisnya ya guys. Bahan pelapisnya itu penting banget. Jadi pelapisnya itu selain pakai air dan tepung, kita tambahin kaldu bubuk sedikit ya. Itu harus bener-bener kental ya. Karena di sini menentukan banget kalau misalnya pelapis kalian itu nggak terlalu kental, nanti akhirnya nggak terlalu lengket. Jadi nanti pas saat digoreng itu risolnya itu nanti keluar isiannya semua. Nah, itu pengalaman aku banget ya guys ya. Kalian boleh banget, ini tips manjur banget dan ini bener-bener bisa dijadikan pelajaran kalau kalian bikin risol. Nah, ini lanjut, semuanya udah aku isiin semua ya guys, dan ini hasilnya rata semua ya seperti ini ya. Nah, ini kita balurin pelapisnya sama tadi kayak untuk ngelem lipatannya tadi, adonannya sama. Ini harus kental, dan kalau udah ini kita cemplungin di tepung roti atau tepung panir. Nah, seperti biasa tepung panir
tepung rotinya itu kalau kita beli itu masih agak kasar-kasar gitu ya. Ini wajib kita chopper lagi supaya hasilnya itu lebih lembut gitu. Jadi nggak terlalu besar-besar banget. Jadi nanti kalau digoreng itu hasilnya lebih bagus gitu, nggak terlalu gerindil-gerindilnya terlalu besar gitu ya. Nah ini kita lakuin sampai semuanya adonan selesai ya guys ya. Ini aku bikin sekitar ada 65-an lebih ini ya. Nah ini kalau udah dibalurin tepung panir itu risol ini bisa masuk freezer dan dia bisa tahan lama ya guys. Tapi kalau belum kita balurin tepung panir, belum diisi atau masih berbentuk kulit risol itu nggak akan tahan lama. Nah ini tips juga ya. Nah kalau udah nih kita mau goreng karena waktunya itu ternyata sudah mendekati jam 10 guys. Jadi ini aku wajib menggoreng dulu supaya nanti kalau sebelum di packing itu dia udah nggak terlalu panas ya. Nah ini tips juga dari aku, gorengnya itu apinya kecil sedang aja, minyaknya agak banyak biar cepet ya guys. Terus dia crunchy gitu gorengannya, jadi di luarnya itu crispy gitu. Dan untuk membaliknya itu jangan bolak-balik ya guys, cukup sekali aja gitu ya. Jadi supaya hasilnya itu cantik dan dia nggak mudah sobek. Dan jangan lupa juga ampasnya itu wajib kalau kita mau cemplungin adonan lagi kita saring. Nah itu dia tipsnya. Nah ini lanjut kita packing aja ya guys karena waktunya sudah mendesak. Ini aku selesaikan dulu ya. Makasih banyak yang udah nonton videonya sampai habis. Semoga menginspirasi dan bisa jadi untuk ide jualan ya guys ya. Semoga bermanfaat. Makasih banyak yang udah like, share, dan jangan lupa untuk komen juga ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.